Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Pastinya sehat selalu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama saya di Sidul Channel. Jadi, di video kali ini kita akan belajar bersama membahas soal SKB Formasi Guru Kelas atau Guru SD materi IPS. Jadi, simak video ini sampai habis. Soal nomor 1. Nilai-nilai pembelajaran IPS dengan materi lingkungan dimaksudkan agar siswa A. Memahami keterbatasan sumber daya alam dan bijak memanfaatkannya. B. Menggunakan sumber daya alam untuk keseharian. C. Menggali sumber daya alam yang belum tersentuh. Atau D. Menjual sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat. Ya, jawabannya adalah A. Memahami keterbatasan sumber daya alam dan bijak memanfaatkannya. Berikut adalah nilai-nilai pembelajaran IPS menurut Paul Suparno 2001. Yang pertama ada sikap penghargaan kepada setiap manusia. Yang kedua ada sikap tenggang rasa, jujur, berlaku adil, suka mengabdi, ramah, setia, sopan, dan tepat janji. 3 ada sikap demokratis dan menghargai gagasan orang lain, serta mau hidup bersama orang lain yang berbeda. Yang keempat, kebebasan dan tanggung jawab. Yang nomor 5 ada penghargaan terhadap alam. Nomor 6, penghormatan kepada Sang Pencipta. Dan yang ketujuh ada beberapa sikap pengembangan sebagai pribadi manusia seperti disiplin, bijaksana, cermat, mandiri, percaya diri, semua lebih menunjang penyempurnaan diri pribadi. Soal nomor 2. Upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan dinamakan A. Pembangunan ekonomi lingkungan berkelanjutan. B. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup. C. Pembangunan lingkungan hidup dengan jangka panjang. Atau D. Pembangunan yang berorientasi pada masa depan. Ya, jawabannya adalah B. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup. Soal nomor 3. Pak Budi, guru kelas 4 SD, ingin mengajar IPS dengan tujuan pembelajaran. Melalui diskusi kelompok tentang pekerjaan, siswa dapat menjelaskan pekerjaan yang dapat menghasilkan jasa. Materi pekerjaan yang tepat diajarkan Pak Budi adalah A. Guru, dokter, tukang pijit. B. Petani, tukang kayu, dokter. C. Petani, dokter, tukang pijit. Atau D. Petani, guru, dokter. Ya, jawabannya adalah A. Guru, dokter, dan tukang pijit. Berikut adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Ada petani, pekebun, nelayan, peternak, pelukis, penjahit, tukang kayu, pedagang makanan, dan pengrajin. Selanjutnya ada contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, seperti guru, dokter, tentara, polisi, tukang becak, tukang ojek, pekerja salon, tukang parkir, satpam, dan tukang pijat. Lanjut soal nomor 4. Terjadinya benturan antar etnik dan golongan sosial disebabkan oleh A. Kesalahpahaman antar budaya. B. Terjadinya urbanisasi. C. Beragamnya budaya di Indonesia. Atau D. Banyaknya warga yang berimigrasi ke Indonesia. Ya, jawabannya adalah A. Kesalahpahaman antar budaya. Soal nomor 5. Untuk tetap terpatrinya Bhinneka Tunggal Ika, maka perlu A. Meningkatkan peran komunikasi antar budaya.
B. Mewariskan budaya dari nenek moyang. C. Melarang percampuran antar budaya. Atau D. Menghilangkan identitas budaya masing-masing. Ya, jawabannya adalah A. Meningkatkan peran komunikasi antar budaya. Soal nomor 6. Karakteristik IPS menurut Sapria tahun 2002 dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok struktur ilmu yang bersifat sosial, dan yang kedua, kelompok struktur yang bersifat generalisasi. Bersifat sosial dan bersifat generalisasi adalah A. Bersifat sosial sesuai dengan kehidupan sehari-hari, bersifat generalisasi secara menyeluruh. B. Bersifat sosial mengembangkan konsep-konsep yang ada, bersifat generalisasi mampu mengkonstruk ilmu-ilmu yang ada. C. Bersifat lentur dan dinamis terhadap perkembangan ilmu. Atau D. Bersifat sosial adalah semua materi dalam disiplin ilmu sosial bermula dari kenyataan, fakta dan realitas sosial, perubahan sosial dan pergeseran sosial yang dialami individu dimanapun ia berada. Bersifat generalisasi adalah kemampuan manusia dalam masyarakat untuk bisa menerapkan, menguji, dan mengkonstruksi kembali apa yang seharusnya dikembangkan dalam ilmu sosial ini. Ya, jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Salah satu upaya dan sikap yang baik dalam menghadapi globalisasi adalah A. Semakin giat belajar untuk mengatasi ketinggalan dari bangsa lain. B. Berbicara selalu menggunakan bahasa Inggris agar kelihatan pandai. C. Mengikuti gaya berpakaian orang-orang asing. Atau D. Mengadakan kunjungan ke luar negeri. Ya, jawabannya adalah A. Semakin giat belajar untuk mengatasi ketertinggalan dari berbagai bangsa lain. Globalisasi berasal dari kata globe yang artinya dunia, dan globalisasi berarti mendunia. Ini berarti dunia yang begitu luas dan jarak antar negara tidak menjadi halangan untuk bisa saling berhubungan. Kemajuan teknologi dari hari ke hari berperan penting dalam terciptanya proses globalisasi. Soal nomor 8. Salah satu tujuan pendidikan IPS di sekolah adalah membina dan mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Dalam proses mengajar serta pembelajarannya wajib diperkaya dengan pendekatan praktis, seperti A. Mengerjakan tugas bersihkan halaman sekolah. B. Membangun pola pikir anak didik untuk berjiwa sosial. C. Mendiskusikan masalah sosial yang terjadi sehari-hari. Atau D. Membiasakan bergotong royong membantu masyarakat yang mendapat musibah. Ya, jawabannya adalah C. Mendiskusikan masalah sosial yang terjadi sehari-hari. Berikut adalah tujuan pendidikan IPS menurut KTSP. Yang pertama ada mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga ada membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat ada meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global. Lanjut soal nomor 9. Salah satu tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari IPS yang berkaitan dengan kebudayaan yaitu kemampuan A. Siswa memahami keunikan ragam budaya yang dimiliki oleh setiap suku bangsa. B. Siswa memahami hakikat hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. C. Siswa mengerti bahwa kebudayaan manusia adalah bagian dari perkembangan kepribadian manusia. Atau D. Paham setiap orang memiliki budaya sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Ya, jawabannya adalah A.
Siswa memahami keunikan ragam budaya yang dimiliki oleh setiap suku bangsa. Berikut adalah tujuan setelah mempelajari IPS menurut Awan Mustaqim dalam Puskur tahun 2006 halaman 4. Adalah memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Lanjut soal nomor 10. Berikut adalah soal tentang skala. Jarak antara kota A dan kota B pada suatu peta adalah 8 cm. Jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah 56 km. Berapakah skala pada peta tersebut berdasarkan satuan cm? A. 1/700.000, B. 1/600.000, C. 1/300.000, atau D. 1/800.000. Ya, jawabannya adalah A. 1/700.000. Berikut adalah rumus skala. Jika yang dicari jarak pada peta, maka skala dikali jarak sebenarnya. Jika yang dicari skala, maka jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, dan yang dicari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Berhubung yang dicari skala, maka rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta 8 cm dibagi jarak sebenarnya 56 km. Untuk satuannya kita ubah ke dalam cm. Jadi 8 cm dibagi 5.600.000 cm. Masing-masing dibagi 8 jadi 1/700.000. Jadi hasilnya skala pada peta tersebut adalah 1/700.000. Ya, jadi segitu dulu belajar soal IPS-nya ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.